Workwi ini ternyata kalau saya search ya menggunakan kata kunci Workwi VS Code, ternyata sudah ada pluginnya ya, sudah ada pluginnya antara Workwi di VS Code nih. Nah, caranya sih cukup mudah ya, tinggal kita install pluginnya, kemudian kita request lisensinya, dan kita hubungkan project kita yang di VS Code dengan simulator ini. Nah, simulator ini kalau di VS Code itu sebenarnya untuk premium user ya, karena di sini masih beta sehingga user yang free pun bisa menggunakan lisensi ini ya sampai versi betanya itu dirilis ya jadi versi stabil. Kita coba aja ya langsung saja bagaimana kita menginstal Workwi step by step di VS Code ya. Nah, tentunya yang kita perlukan adalah VS Code itu sendiri, kemudian compiling dari embedded device kita itu kita pakai platform I/O. Nah, platform I/O itu caranya adalah kita install seperti ini, kita ketik aja platform I/O. Nah, kalau sudah ada ya berarti akan muncul icon kayak gini ya. Tapi kalau belum ada, berarti kita mesti install dulu ya yang ada di sini. Sehingga nanti tombolnya adalah tombol install ya. Nah, karena di tempat saya sudah ada, berarti kita siapkan dulu nih projectnya. Projectnya itu caranya adalah kita klik gambar platform I/O ini, kemudian nanti ada active extension, kita tunggu sebentar ya. Kemudian setelah itu akan muncul ikon home yang ada di sini, atau kita bisa juga pakai create new project. Saya biasa pakai yang home yang di sini ya. Kemudian kita create new project. Nah, untuk project ini kita mesti samakan dengan yang ada di Workwi kita ya. Di Workwi kita ini nanti kan kita coba Blinky Light yang kayak gini. Kita pindahkan Blinky Light-nya ke VS Code. Dan di sini kita lihat bahwa Arduino-nya sih pakai Uno ya. Sehingga di platform I/O pun kita boardnya kita pilih yang Uno. Oke, kita pilih yang Uno, yaitu Arduino Uno. Mungkin kita kasih nama aja ya, Blinky Project gitu. Blinky Project. Kemudian kita biarkan saja frameworknya itu Uno. Kemudian kita finish saja. Dan ini extensionnya lagi ditambahkannya. Nanti kita lihat ya yang ada di sini. Ini ada main source. Yang main source-nya ini kita gantikan yang ada di sini aja ya. Ya karena kita kepingin mengkompilasi dengan hasil yang sama. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita del, tapi biarkan saja include arduino.h ini ya. Kenapa? Karena si platform I/O mesti minta ini ya. Kalau tidak ada ini malah dikompil jadi error ya. Oke, kita copy paste yang ada di sini. Kemudian selanjutnya kita compile nih. Nah, waktu compile ini kan harusnya ada hasil centangnya ya, tapi di sini nggak ada. Kelihatannya refresh-nya itu tidak sempurna ya. Supaya sempurna maka kita keluar dulu ya dari sini supaya nanti di daerah sini akan ada muncul gambar centang ya untuk proses kompilasi. Kita close dulu, kita simpen, kita close, kemudian kita jalankan lagi ya. Kadang memang seperti itu, saya juga kurang tahu ya. Nah, nanti kita lihat nih di sini. Nah, ini kan sudah muncul ya gambar centang ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke sini, kita centang. Nah, oke. Kemudian kita lihat nih, hasil kompilasinya sudah oke ya. Nah, kalau hasil kompilasi sudah oke, nanti di sini akan ada file namanya pio_build, kemudian Uno, kemudian di sini ada ELF dan hex gitu. Nah, kalau ini sudah, berarti kita tinggal kaitkan nih ekstensi dari Workwi dengan VS Code ya. Caranya kayak gimana? Caranya yang pertama ya, yang kita lakukan adalah kita install Workwi extensionnya, yaitu gini, kita klik bagian extension, terus kita ketik Workwi. Nah, kayak gini. Maka selanjutnya adalah kita install saja nih Workwi-nya. Kita install, kalau udah kayak gini udah bisa, kita tekan ini ya, kita balik lagi ke sini. Oke.
kemudian kita tekan Ctrl Shift P gitu ya. Nah, kayak gini, Ctrl Shift P, kita pilih yang request new lisensi ya. Nah, ini dengan anggapan bahwa kita belum pernah menginstal lisensi untuk WorkView ya. Jadi kita install, kita klik ya bagian itu tadi, yang bagian Ctrl Shift P, sini request new lisensi ya. Nanti akan masuk ke sini, kita klik get your license, kemudian kita open ya. Oke, kita open, atau bisa juga kita manual ya. Tapi kita pakai otomatis saja ya, kita open, kemudian kita klik. Nah, kalau udah berhasil, maka di sini ada tulisannya lisensi aktif ya. Nah, kalau udah kayak gitu, berarti lisensinya udah aktif ya. Tinggal kemudian kita coba untuk simulasikan. Oke, nah untuk mensimulasikannya, kita tekan Ctrl Shift P lagi, kemudian kita start simulation nih. Nah, tapi di sini kan ada peringatannya. Peringatannya apa? WorkView TOML-nya itu belum ada nih. Nah, berarti kita buat dulu nih WorkView TOML-nya. Nah, yang pertama yang kita mesti lakukan adalah kita create-nya itu di root foldernya ya. Jadi kita klik sini, kemudian pilih new file, kemudian kita tulis filenya namanya WorkView TOML, dan kemudian kita isi nih. Nah, isinya kayak gimana nih? Isiannya kita mungkin balik lagi ke sini ya, ke WorkView Getting Start ini. Kemudian di sini ada contoh nih di cara instalasinya ya. Kalau tadi kita klik, kemudian kita cari ya WorkView VS Code, kemudian masuk ke sini, kemudian nanti ada Getting Start-nya. Di Getting Start-nya kita lihat ada dua file yang cukup penting, yaitu WorkView TOML dan diagram.json gitu ya. Nah, yang WorkView TOML ini kita copy ya, kita copy, kita letakkan di VS Code ya, di sini. Dan kemudian ini kita ganti ya dengan firmware kita yang letaknya itu ada di build, kemudian uno, kemudian ada dua baris ya yang cukup penting ya di sini ya, yaitu hex sama elf-nya. Elf-nya itu ada di sini nih file kita. Jadi kita kopinya cukup copy relative path saja. Kemudian kita ganti ya yang elf ini. Ini kita ganti dengan punya kita. Selanjutnya juga yang hex juga sama ya. Ini kita copy relative path ya. Ya ini, kemudian kita ganti dengan firmware punya kita. Nah, kalau ini sudah, kita perlu satu lagi nih, yaitu apa? Yaitu tadi adalah diagram.json ya. Nah, ini juga penting banget nih. Nah, berarti yang kita perlukan adalah kita membuat lagi nih satu file yang kita letakkan di root ya. Karena project kita tadi namanya Blinky Project, maka kita letakkan di sini. New file, kemudian diagram.json. Nah, sekarang diagram.json ini mau diisi apa? Nah, diagram JSON ini itu sebenarnya sama nih yang ada di sini. Apa itu? Itu adalah skematik dari project kita. Nah, tinggal kita copy aja yang ada di sini. Kita copy. Kemudian kita balik lagi ke VS Code. Kemudian kita copy paste ya yang ada di sini. Oke, nah kira-kira kayak gitu. Kalau udah, kemudian kita udah simpan nih semuanya, harus kita simpan. Ini simpan. Kemudian kita coba running ya. Pakai apa? Tetap pakai Ctrl Shift P. Kemudian kita start simulasinya ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita lihat nih simulasinya berhasil nih. Nah, kira-kira kayak gitu. Jadi cukup simple ya. Nah, gimana ini kalau misalkan kita mau mencoba yang lainnya? Tentunya kalau kita mau nyoba yang lainnya, misalkan file ini kita tambahkan nih. Contohnya ya, kalau misalkan saya tambahkan LED ya. Di sini saya pakai LED, saya copy aja deh yang ada di sini. Saya Ctrl V ya. Kemudian ini Ctrl C, Ctrl V ya. Ini juga seperti ini ya. Nah, oke, biru.
Nah, tinggal ini kita masukkan aja, misalkan sama ya kayak gini ya. Jadi kita masukkan ke ground ya. Kemudian yang ini kita masukkan ke pin nomor 12. Tadi ini kita kasih aja ground. Kemudian mungkin warnanya kepingin merah ya. Biar sama, tentunya saya kasih kabel merah juga. Oke. Kasih merah biar kelihatan jalurnya gimana. Nah, di sini ya. Sehingga yang di sini anodanya kita hubungkan 12, katodanya kita hubungkan dengan ground melalui resistor. Nah, sekarang kalau kita cek lagi ya. Ya, ini kita save. Mungkin kita save saja boleh. Kemudian kita Ctrl A, Ctrl C, kita balik lagi ke VS Code yaitu di JSON-nya gini, kita del dulu, kita paste yang tadi ya, yang baru. Maka ini kan masih belum berubah ya, jadi kita harus update dulu. Jadi caranya disimpan, terus Ctrl Shift P lagi, terus start simulator lagi. Maka sekarang di sini ada 2 ya. Nah, kira-kira kayak gitu. Nah, tinggal kalau mau program yang seperti tadi, ya udah kita masuk saja di sini, kita copy, kita tambahkan aja, ya. Di sini high, kemudian kita tambahkan low, ya. Kemudian pinnya kita kasih 2 ya, satunya LED 2, itu pinnya pin 12, kemudian pin 12 kita jadikan output, kemudian pin 12 kita buat high selama 1 detik, kemudian kita buat low selama 1 detik. Jadi nanti LED-nya akan nyala bareng ya setiap 1 detik. Oke, Oke, kita coba compile ya, kita compile. Kemudian setelah itu kita Shift P lagi ya, dan kita bisa lihat nih ya, ini udah running. Jadi kira-kira kayak gitu ya. Ternyata cukup simple ya. Sayangnya sih fitur ini hanya untuk pengguna premium ya, tapi karena masih beta dilepas untuk pengguna yang biasa ya. Oke, mudah-mudahan itu membantu. See you.